Izin Pak Tito, saya mulai dengan gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Gambarnya hanya satu, saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Anda jumawa, ya, Anda sombong, Anda tidak paham. Prabowo tanpa Gibran tidak akan jadi presiden. Itu saya yakini. Marwarar Sirait, mantan anggota DPR RI dari fraksi Partai PDIP yang sekarang bergabung menjadi anggota Partai Gerindra dan menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia. Statement Bung Ara yang terkesan melecehkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di rapat koordinasi nasional pada 7 November 2024 berujung panjang, teman-teman. Tak hanya netizen yang mengecam statement Bung Ara ini, bahkan Ibu Irma Suryani dari Partai Nasdem dan seorang bapak yang saya sendiri tidak tahu siapakah beliau, namun bapak ini sudah pasti seorang pengamat politik, ikut menanggapi dan memberi pesan menohok terhadap Bung Ara. Nah, seperti apakah tanggapan mereka? Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, kali ini saya mau komplain kepada seorang menteri yang diangkat oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai pembantu untuk menjalankan program-program dari Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden itu adalah satu kesatuan. Jadi Bung Ara, harusnya Anda tahu itu, ya. Satu komando itu bukan berarti hanya memasang satu foto. Ya, satu komando itu adalah menjalankan misi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Karena misi dan visi itu satu, misi dan visi Presiden dan Wakil Presiden yang sudah disepakati bersama. Nah, jadi kalau Anda kemudian meminta izin kepada Wakil Presiden dan audiens yang tempat Anda bicara itu, salah menurut saya. Anda jumawa, ya, Anda sombong, Anda tidak paham bahwa satu komando itu adalah satu komando dalam menjalankan program pemerintah yang dibebankan kepada Anda, bukan soal foto. Anda mungkin nggak berpikir bahwa bisa saja yang mengendorse Anda sebagai menteri itu bukan hanya Pak Prabowo, tapi bisa juga mungkin Pak Gibran, bisa juga mungkin Pak Jokowi yang ikut membantu mengendorse Anda. Jadi janganlah bersikap seperti itu. Ara melecehkan Gibran. Menurut saya sih tidak. Ara orang yang baik. Dia pengusaha. Cuma mungkin ketika Ara sedang mempresentasikan, dia nggak pede dengan figurnya Gibran. Dan mungkin itu karena terlalu semangat. Udah lama pengen jadi menteri di era Pak Jokowi, dihadang sama Megawati. Hari ini diberikan kesempatan yang luas, seluas-luasnya untuk Ara berkiprah. Tapi ya, Mas Ara harus hati-hati di era Prabowo Gibran ini. Menyebutkan nama Prabowo sendiri saja itu harus bersama Gibran. Bahkan Prabowo sendiri ketika memperkenalkan kepada kepala negara manapun, dia tidak ragu dan percaya diri untuk memperkenalkan Gibran. Jadi menurut saya ini harus dibiasakan oleh Mas Ara. Mulai sekarang ini kasih himbauan aja, terutama surat edaran Menpan RB itu untuk dicabut, Mendikbud juga dicabut. Biarin aja yang dipasang foto presiden di mana-mana juga
foto presiden aja di Amerika juga hanya foto presiden aja. Wakil itu kan namanya juga ban serep, diumpetin aja. Ya. Anda kan juga tahu di DPR ada banyak orang yang juga tidak suka dengan profilnya Gibran yang tiba-tiba jadi wakil presiden. Ya, proses politik yang begitu panjang sampai terpilihnya Prabowo dan Gibran itu bukan sembarangan. Itu perjuangan Bapak Prabowo dan Pak Jokowi. Anda juga tahu bahwa Prabowo 5 kali minta kepada Bapak Jokowi agar dipasangkan dengan Gibran. Ya, bahkan di antara keluarganya Prabowo sendiri mengatakan begitu ya. Bahkan Pak Dasko sendiri mengatakan, ya benar. Jadi menurut saya memang Mas Ara harus terbiasa berani dan pede menampilkan profil daripada Gibran. Jadi kalau menyebut Prabowo harus ada nama Gibran. Pak Prabowo Gibran itu satu paket. Dan kita nggak tahu, who knows? Wallahu alam. Kalau tiba-tiba Gibran jadi presiden, sementara Anda sudah mendegradasikan Gibran secara mental, mungkin tidak di dalam kata-kata, tetapi secara mental Anda tidak yakin profilnya Gibran sebagai seorang pemimpin. Begitu juga banyak orang di bangsa ini, ya, tidak yakin dengan Gibran. Saya mau flashback 10 tahun yang lalu, ketika Pak Jokowi mau nyapres. Siapa yang yakin dengan Pak Jokowi? Prabowo yakin. Prabowo yakin. Oleh sebab itu Prabowo menjadikan dia cagup, calon gubernur DKI, dan berhasil. Ya, Mas Ara, introspeksi lah. Ya, mungkin Anda tidak bermaksud negatif secara secara letterlek begitu ya. Tapi secara mental kan Anda nggak yakin. Anda sendiri mengatakan di bawah satu komando Bapak Prabowo. Anda harusnya menyebutkan di bawah satu komando, yaitu komando Prabowo Gibran. Nah kalau kemudian Pak Prabowo-nya berhalangan, kemudian Gibran yang harus jadi presiden, bagaimana? Anda nggak yakin. Anda harus yakini itu. Kita nggak tahu. Saya pun juga nggak tahu. Saya tidak berani sembarangan mengatakan hal-hal yang negatif. Ya, keberadaan Gibran itu adalah seperti berkah. Dia adalah pelengkap daripada Prabowo. Prabowo tanpa Gibran tidak akan jadi presiden. Itu saya yakini. Ya, oleh sebab itu betapa berterima kasihnya Prabowo dan semua orang-orang di Gerindra, elit-elit parpolnya, kepada Bapak Jokowi. Tetapi yang sesungguhnya kita harus menghormati Gibran secara personality. Personifikasinya Gibran itu luar biasa. Dia diam. Di dalam diam, seorang Gibran itu berpikir dia akan menjadi teladan. Dia mengambil contoh-contoh ketegasan dari seorang Prabowo, kepiawaiannya berpolitik. Dia belajar dari bapaknya. Jadi mungkin ini pelajaran berharga sementara orang lain sedang mendiskreditkan Gibran. Dan di momen penting ini Anda melakukan hal-hal yang tidak bijaksana. Saya pikir itu kehilapan.
Dan itu bisa diperbaiki. Tidak mesti di reshuffle misalnya, tidak demikian. Ya, Anda begitu bersemangat untuk mewujudkan 3 juta rumah ya dalam masa periode ini. Ya, tapi jangan lupa Prabowo Gibran satu paket. Statement Bung Ara ini begitu menyakiti para pendukungnya Mas Gibran ya. Karena saya juga nggak paham ya kenapa sampai Bung Ara ini berstatement seperti itu gitu kan. Harusnya satu komando itu ya Mas Gibran juga disertakan dong, karena kan presiden dan wakilnya itu satu paket gitu kan, tidak bisa dipisahkan seperti itu. Dan sampai sekarang pun Bung Ara ini tidak ada klarifikasi ya mengenai statementnya ini gitu kan, sehingga ini menjadi berlarut-larut akhirnya ya, banyak netizen yang semakin mengecam statementnya Bung Ara ini, sehingga sampai ke politisi-politisi senior seperti Bu Irma pun turun tangan untuk menanggapi statement dari Bung Ara ini gitu, yang tidak habis pikir gitu bisa statement seperti itu gitu kan. Jadi mereka-mereka ini, para pembenci Mas Gibran itu terkadang memandang Mas Gibran ini dari penampilannya gitu. Tapi jangan salah ya, ayahnya aja Bapak Joko Widodo itu terkenal low profile gitu ya. Tapi ininya main gitu kan. Nah, Mas Gibran juga seperti itu, tapi ini versinya lebih tegas lagi ya, versi Bapak Jokowi yang lebih tegasnya gitu kan, tampak biasa tapi berbahaya gitu kan. Itulah mereka yang para pembencinya Mas Gibran itu selalu berusaha untuk menjatuhkan, karena memang sepertinya ada ketakutan dari mereka gitu ya, karena Mas Gibran ini pasti punya sesuatu gitu yang mungkin membuat mereka itu menjadi takut dan ketar-ketir gitu ya. Jadi harapannya kita tuh di kabinetnya Prabowo Gibran itu jangan sampai ada duri dalam daging gitu kan. Nah, mungkin sekian video kali ini teman-teman, semoga isi videonya menambah wawasan kita. Ujang ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa lagi di next video.